Saya Bagas Andika Putra, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi ijtihad. Pengertian sendiri terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa sendiri, ijtihad artinya bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Yang kedua adalah fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad terbagi menjadi tiga, yaitu al-ruju, al-ijtihad, dan al-inabah. Yang pertama adalah fungsi ijtihad al-ruju atau kembali. Artinya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua adalah fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yang artinya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam serta semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga adalah fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yang artinya memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Saya Rafika Salva akan menjelaskan tentang rukun dan syarat ijtihad. Rukun ijtihad. Saat hendak berijtihad, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yang mana perkara-perkara ini mesti terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ijtihad. Adapun rukun ijtihad adalah yang pertama al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi, namun tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga mujtahid fil, ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Dan yang keempat adalah dalil syara, untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil. Syarat-syarat ijtihad. Terdapat banyak perbedaan untuk menentukan syarat-syarat dari seorang mujtahid. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati ialah: yang pertama, mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam, sehingga seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Yang kedua, mengetahui asbab al-nuzul. Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansukh. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Yang keempat, mengetahui as-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah di sini adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, mengetahui ilmu dirayah hadis. Seorang mujtahid harus mengetahui pokok-pokok hadis dan ilmunya, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tadi dalam menggunakan hadis sebagai dasar hukum Islam. Yang keenam, mengetahui asbab al-wurud hadis, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, dan tempat hadis tersebut muncul. Yang ketujuh, mengetahui bahasa Arab. Seorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam. Yang kedelapan, mengetahui tempat-tempat ijma atau hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus dalam memberikan fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma. Yang kesembilan, mengetahui usul fiqh, yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dari nas dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nas hukumnya. Dan yang ke-10, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Saya Darmawan Sarambe. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ijtihad. Yang pertama yaitu ijma. Menurut para ahli ushul, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Contoh ijma adalah ijma sahabat, yakni ijma dilakukan oleh para sahabat Nabi Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah hukum tentang suatu kejadian atau peristiwa yang ditetapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum kejadian
atau peristiwa lain yang telah ditetapkan berdasarkan nas karena adanya kesamaan ilat. Contoh kias adalah mengkiaskan pembunuhan dengan menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Dan yang ketiga istihsan. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang satu ke hukum yang lain karena ada dalil menuntut demikian. Contoh istihsan adalah wasiat. Walau secara kias tidak dibolehkan, namun karena adalahnya dalil dari Al-Quran, maka wasiat dibolehkan. Dan yang keempat adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah atau istislah adalah diberlakukannya suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang lebih besar dengan mengesampingkan kemudaratan karena tidak adanya dalil yang menganjurkan atau melarangnya. Contoh dari maslahah mursalah ini adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, dan lain sebagainya. Kelima adalah istihab. Istihab adalah metode istihad yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga dalil baru yang merubahnya. Contoh dari istihab adalah setiap makan atau minuman boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam adalah urf. Urf adalah segala sesuatu yang berupa perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Contoh urf adalah acara halal bihalal yang kerap dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau setelahnya. Yang ketujuh, sazui zariyah. Sazui zariyah adalah sesuatu yang secara lahiriah hukumnya boleh, namun dapat mengarah pada kemaksiatan. Contohnya adalah bermain kuis yang dapat mengarah pada perjudian. Yang ke-8, Qaul al-Sahabi. Qaul al-Sahabi adalah pendapat para sahabat terkait hukum atau perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian dari seorang anak kecil tidak bisa diterima. Yang ke-9, Syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah hukum Allah yang isyaratkan kepada umat terlebih dahulu yang diturunkan melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Saya Dia Zara Yono. Di sini saya akan membacakan peranan istihad dalam Islam. Yang pertama, istihad sebagai sumber hukum Islam ketiga yang berperan sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan Hadis apabila Al-Quran dan Hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Yang kedua, istihad berperan mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang ketiga, istihad berperan menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang keempat, istihad berperan memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diistihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.